Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan saya kesehatan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Falmi Yandri, SPI, MSI, dengan judul Pembagian Wilayah Laut. Baik, perkenalkan, nama saya Bidadari Anggunandini dengan NIM 2302010006. Apa sih pembagian wilayah laut itu? Pembagian wilayah laut adalah sistem pembagian wilayah yang diterapkan oleh negara-negara berdasarkan hukum laut internasional. Wilayah laut merangkumi laut teritorial, laut pedalaman, dan laut antara pulau-pulau. Pembagian ini dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban negara terhadap wilayah laut, serta untuk melindungi kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan laut. Pembagian laut, wilayah laut memiliki zona laut menurut letaknya, yaitu satu, laut pedalaman, merupakan laut yang letaknya menjorok ke pedalaman. Laut ini tidak dipengaruhi oleh arus samudra dan tidak mengalami proses pasang surut. Yang kedua itu laut pertengahan, continental sea, merupakan laut yang berada di tengah-tengah benua. Yang ketiga laut tepi, marginal sea, merupakan laut yang terletak di landas benua serta memiliki hubungan bebas dengan samudra. Inilah yang menjadikan arus tepi selalu dipengaruhi oleh arus samudra. Selanjutnya ada zona laut berdasarkan kedalaman, yaitu yang pertama itu zona litoral, wilayah pasang surut. Zona litoral atau mintakat litoral adalah zona wilayah laut yang apabila pada saat terjadi air pasang, wilayah laut ini akan tergenang oleh air, dan pada saat terjadi air surut, wilayah ini akan mengering dan berubah menjadi pantai. Oleh karena itu, maka zona ini seringkali disebut dengan daerah pasang surut. Pengaruh suhu udara serta sinar matahari yang terdapat pada zona litoral sangat kuat, menjadikan zona ini sebagai habitat bagi beberapa spesies laut seperti bintang laut, udang, kepiting, cacing, serta bentos. Zona litoral adalah area antar garis pantai dan kedalaman maksimum fotosintesis signifikan oleh tumbuhan alga epilitik dan umumnya didefinisikan sebagai kedalaman di mana 1% dari radiasi fotosintesis aktif 400-700 nm dari permukaan radiasi. Zona litoral adalah zona pesisir. Yang kedua itu ada zona neritik, laut dangkal. Zona neritik adalah wilayah perairan dangkal yang terletak dengan pantai. Kedalaman dari zona ini adalah berkisar antara 50 hingga 200 meter. Kawasan ini dapat tembus sinar matahari dengan sangat baik sehingga menjadikannya sebagai habitat yang sangat cocok bagi berbagai jenis spesies laut seperti ubur-ubur, fitoplankton, zooplankton, rumput laut, serta jenis spesies lainnya. Dalam biologi kelautan, zona neritik disebut juga perairan pesisir, laut pesisir atau zona sublitoral, mengacu kepada zona lautan di mana sinar matahari mencapai dasar tempat di mana air tidak terlalu dalam dan keluar dari zona fotik. Zona neritik membentang dari batas surut terendah hingga ke ujung landas kontinen dengan kedalaman hingga 200 meter 667 kaki. Di atas zona neritik terdapat zona intertidal atau zona eulitoral dan zona supralitoral. Di bawahnya adalah permulaan dari lereng benua dan zona plagik. Yang ketiga itu ada zona batial, laut dalam. Zona batial merupakan wilayah perairan yang memiliki kedalaman yang berkisar antara 200 hingga 2000 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Hal tersebutlah yang menjadikan kehidupan wilayah zona batial tidak ramai di zona neritik. Perairan batipelagis memiliki ciri sinar matahari yang kurang, bahkan tidak bisa menembusnya. Tidak ada produsen primer sehingga jaringan trofik menggunakan nutrisi dan perairan epipelagik dan mesopelagis. Terdapat oksigen yang diperoleh oleh peredaran termohalin. Beberapa hewan yang masih bisa hidup di zona ini adalah hewan yang tidak memiliki mata. Selain spesies hewan tersebut, di zona ini juga terdapat hewan yang memiliki mata seperti paus besar, hiu, cumi-cumi, dan gurita, di mana mereka termasuk angelfish dalam air.
Hewan-hewan di zona batial juga tidak mempunyai otot kuat karena mereka tidak merasa terancam oleh predator yang tidak mampu melihatnya. Yang keempat itu zona abisal, laut sangat dalam. Zona ini merupakan bagian laut yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Wilayah ini memiliki suhu yang sangat dingin. Hal ini menjadikan zona abisal hanya memiliki beberapa spesies hewan laut. Dan di zona ini tidak dapat ditemui spesies tumbuh-tumbuhan laut. Contoh spesies yang dapat hidup di zona ini adalah anglerfish, di mana biota laut tersebut dapat menghasilkan cahaya sendiri untuk berkomunikasi. Zona ini termasuk ke dalam lubuk laut dan palung laut. Tekanan air laut sudah besar sehingga hanya sedikit binatang-binatang laut yang dapat hidup di zona ini. Binatang laut yang dapat hidup di zona ini cenderung pipih dan panjang. Tepat di atas zona abisal ini terdapat zona batial. Daerah yang terakhir mendapatkan cahaya di mana sebagian besar kehidupan laut itu ada. Sedangkan tepat di bawah zona abisal, yaitu zona hadal, daerah yang diliputi oleh kegelapan abadi. Materi sedimentasi sangat halus berupa jenis lumpur yang kemerah-merahan dan terdiri dari hancuran diatomea dan radiolaria. Karena dalam kedalaman sekitar 3000 meter kerangka lokal pun sebelum mencapai dasar laut telah hancur dan larut. Dan selanjutnya ada zona laut di Indonesia. Yang pertama itu zona teritorial. Zona teritorial merupakan garis khayal yang memiliki jarak sekitar 12 mil dari garis dasar ke laut lepas. Yang kedua itu ada zona landas kontinen. Baik secara geologi maupun morfologi, zona ini merupakan lanjutan dari suatu benua di mana kedalaman lautnya mencapai 150 meter. Yang ketiga itu ada zona ekonomi eksklusif (ZEE). Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur perairan laut yang memiliki lebar 200 mil dari garis dasar ke arah laut terbuka. Selanjutnya, zona laut menurut proses terjadinya. Yang pertama itu laut transgresi. Laut transgresi merupakan laut yang terjadi karena adanya perubahan permukaan laut yang terjadi akibat permukaan air laut yang naik atau daratan yang mulai menyusut atau turun, sehingga menjadikan daratan tersebut tergenang oleh air. Yang kedua ada laut ingresi. Laut ingresi merupakan laut yang terjadi karena tanah yang semakin menurun ke dasar laut, sehingga menjadikan kawasan tersebut terendam oleh air. Biasanya penurunan tanah tersebut akan membentuk palung dan lubuk laut. Yang ketiga itu ada laut regresi. Laut regresi merupakan laut yang terbentuk akibat penyempitan laut itu sendiri yang dikarenakan oleh pengendapan bebatuan seperti pasir, lumpur, maupun material lain yang dibawa aliran air sungai yang bermuara di laut. Dan selanjutnya ada berdasarkan intensitas cahaya. Zona fotik memiliki kedalaman kurang dari 200 meter sehingga cahaya matahari mudah masuk. Ada juga zona twilight dysfotic memiliki kedalaman 200 sampai 2000 meter sehingga cahaya matahari yang masuk hanya sedikit. Yang ketiga ada zona aphotic memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk. Dan selanjutnya ada zona laut berdasarkan permukaan secara vertikal. Yang pertama ada epipelagik berada di antara permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Yang kedua ada mesopelagik berada di kedalaman 200 sampai 1000 meter. Yang ketiga ada batiopelagik berada di kedalaman 200 sampai 2500 meter. Yang keempat ada abisapelagik berada di kedalaman 4000 meter. Yang kelima ada hadalpelagik berada di kedalaman lebih dari 6000 meter. Baik, terakhir kesimpulan. Pembagian wilayah laut adalah proses penentuan batas-batas antara wilayah laut yang dimiliki oleh berbagai negara. Pembagian wilayah laut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional seperti konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pembagian wilayah laut dilakukan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam di laut, seperti ikan, minyak, dan gas, serta untuk mengatur lalu lintas kapal dan kegiatan lainnya. Pembagian wilayah laut dapat melibatkan negosiasi antara negara-negara yang bertabrakan dengan laut yang sama, dan akhirnya menjadi sumber konflik antar negara. Dengan adanya pembagian wilayah laut, diharapkan dapat terciptanya keadilan dan kerjasama antar negara dalam pengelolaan sumber daya laut. Baik, terima kasih.